Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, nomor presensi 1, NIM 19521127, akan memberikan penjelasan mengenai tugas 1, yaitu penilaian persediaan. Dari penilaian persediaan ini, perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode yaitu PBV dan PBP. Kalau untuk PBV itu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel. Kalau yang PBP itu ada BOP tetapnya. Jadi untuk yang pertama PBV yaitu senilai PBV yang biaya bahan yaitu 50. Terus yang biaya tenaga kerja langsung itu 100 sama klik yang atas yang BOP variabel, enter. Kemudian yang 50, enter. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung, klik, enter. Yang kedua BOP variabel, klik tab. Itu di sini 25, jadi sama dengan klik yang 25, enter. Kemudian biaya per unitnya sama dengan SAM kurung buka dari F2 ditarik, enter. Terus yang ke biaya juga sama dengan SAM kurung buka, klik yang PBB dari biaya bahan, kurung buka, enter. Udah jadi, yaitu 200. Selanjutnya yaitu tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir yaitu jumlah unit produksinya sejumlah 10.000. Diklik sama dengan terus arahkan kursor ke jumlah unit produksi, enter. Dapatkan 10.000. Diklik dapatkan 10.000. Terus jumlah unit terjual sama dengan arahkan jumlah yang unit terjual yaitu sebesar 8.000, enter. Kemudian jumlah unit persediaan akhir itu dikurangi jumlah unit produksi dikurangi jumlah unit terjual sama dengan dapatkan 2.000 unit. Selanjutnya yaitu metode PBV. Biaya persediaan akhirnya tadi yang PBV sama dengan biaya per unit tadi 200 dikalikan 1000, enter. Didapatkan 400.000. Yang kedua yaitu metode PBB. PBB tadi sebanyak 225, jadi sama dengan diklik 225 dikalikan 2.000 unit persediaan akhir, enter. Dapatkan 450.000. Dari sini lebih banyak persediaan akhir yang metode PBB karena dalam metode PBV tidak menambahkan biaya tetap.
Selanjutnya yaitu laporan laba rugi metode PBV tahun 2018, yaitu sama dengan harga jual per unitnya 10 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2018, itu di enter. Kemudian tahun 2019 sama dengan Rp10 dikalikan dengan tahun 2019 unit penjualan. Kemudian yang ketiga tahun 2020 yaitu sama dengan unit Rp10 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2020, enter. Selanjutnya yaitu mengenai penentuan HPP variabel. Persediaan awal yaitu pada tahun 2020. Jadi sama dengan SAM kurung buka biaya bahan baku ditambah dengan BTKL ditambah dengan BOP variabel. Kemudian kurung tutup dikali dengan 50.000 dalam persediaan awal. Kemudian enter. Terus yang harga pokok produksi variabel yaitu sama dengan SAM kurung buka biaya bahan baku ditambah BTK sama BOP kurung tutup dikali dengan unit produksi tahun 2018. Di enter. Kemudian yang tahun 2019 sama dengan SAM kurung buka sama yaitu BP biaya bahan ditambah dengan BTK dan BOP kurung tutup dikali dengan unit produksi tahun 2019, enter. Kemudian tahun 2020 sama dengan SAM kurung buka biaya bahan ditambah BTKL ditambah BOP variabel kurung tutup dikali dengan unit produksi tahun 2020, enter. Kemudian barang yang tersedia dijual yaitu jumlah persediaan awal ditambah harga pokok produksi sama dengan SAM kurung buka enter. Yang kedua yaitu sama dengan SAM kurung buka enter. Yang kedua sama dengan SAM kurung buka ditambahkan kurung tutup, enter. Kemudian persediaan akhir di sini, persediaan akhir ada di tahun 2019 yaitu sebesar 50.000, enter. Kemudian HPP variabel
itu dikurangi sama dengan min, enter, sama dengan min, enter, sama dengan dikurangi, enter. Selanjutnya yaitu dalam laba rugi metode PBV HPP variabel. HPP variabel tahun 2018 yaitu sebesar 900.000 sama dengan enter. Yang kedua yaitu tahun 2019 sebesar 850.000. Yang ketiga tahun 2020 yaitu sebesar 1.200.000, enter. Kemudian biaya pemasaran dan umum variabel yaitu sama dengan 0,25 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2018 37.500, kemudian tahun 2019 adalah sama dengan 0,25 dikalikan unit penjualan tahun 2019 sama dengan dikalikan unit 2019. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran 0,25 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2020. Setelah itu margin kontribusi total sama dengan dikurangi biaya variabel total biaya penjualan dikurangi HPP variabel dikurangi dengan biaya pemasaran. Yang kedua yaitu sama 1 juta dikurangi 850 dikurangi 25.000 sama dengan 125. Yang ketiga 2 juta dikurangi 1.200.000 dikurangi 50.000 dapatkan 750.000. Kemudian biaya tetap sama dengan biaya tetap total sama dengan 150.000, enter. 2019 dan 2020 sama. Sama dengan kemudian biaya pemasaran sama dengan 50.000 sama dengan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun 2019 yaitu 50.000. Yang ketiga tahun 2020 juga sama yaitu sebesar 50.000. Kemudian laba operasi sama dengan
margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan biaya pemasaran. Enter. Yang kedua tahun 2019 juga sama, biaya margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan biaya pemasaran. Yang ketiga yaitu biaya margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan BOP pemasaran. Jadi didapatkan 550.000 yang tahun 2020. Selanjutnya yaitu mengenai laporan laba rugi metode PBB. Yang pertama yaitu penjualan tahun 2018 yaitu sama dengan Rp10 dikali penjualan tahun 2018. Enter. Kemudian tahun 2019 sama dengan Rp10 dikali unit penjualan tahun 2019 sama dengan Rp10 dikali unit penjualan tahun 2019. Kemudian tahun 2020 yaitu sama dengan Rp10 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2020. Enter. Dapatkan 2018 1.500.000, 2019 1 juta, 2020 2 juta. Kemudian biaya produksi per unit sama dengan BOP per tahun dibagi volume produksi kemudian ditambah dengan biaya bahan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dan didapatkan Rp7. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persediaan awal tahun 2020 itu 50.000 sama dengan kok produksi yaitu sama dengan tahun 2018 sama dengan Rp7 dikalikan dengan unit produksi. Enter. Kemudian tahun 2019 sama dengan Rp7 biaya produksi per unit dikalikan dengan unit produksi tahun 2019. Enter. Kemudian tahun 2020 yaitu sama dengan Rp7 biaya per unit dikalikan dengan biaya produksi tahun 2020. Enter.
Selanjutnya yaitu barang yang tersedia untuk dijual yaitu sama dengan ditambah persediaan awal di enter sama dengan kurung tutup enter. Tahun 2019 dan tahun 2020 juga sama di SAM. Selanjutnya persediaan akhir yaitu di tahun 2019 itu sama dengan Rp 7 dikalikan dengan 50.000 persediaan tahun 2019 enter. Kemudian HPP yaitu dikurangi tahun 2018 sama dengan barang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir. Tahun 2019 sama dengan barang untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Yang ketiga, tahun 2020 sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Dapatkan yaitu HPP tahun 2018 1.050.000, 2019 700, 2020 1.400.000. Kemudian HPP yaitu HPP tahun 2018 itu sebanyak 1.050.000. Yang kedua tahun 2019 HPP sebanyak 700.000. Yang ketiga yaitu HPP selanjutnya yaitu HPP tahun 2020 yaitu sebanyak 1.400.000. Kemudian untuk laba kotor yaitu penjualan dikurangi HPP sama dengan penjualan tahun 2018 dikurangi dengan HPP. Kemudian yang ke 2019 sama dengan penjualan dikurangi laba kotor enter, pendapatan 300.000. Yang tahun 2020 yaitu sama dengan penjualan dikurangi HPP, mendapatkan 600.000. Kemudian biaya pemasaran, administrasi dan umum yaitu sama dengan kemudian biaya pemasaran, administrasi dan umum tahun 2018 adalah sama dengan dikalikan biaya administrasi dan umum. Astagfirullahaladzim, urung ke anu. Selanjutnya mengenai biaya pemasaran, administrasi dan umum tahun 2018 yaitu 0,25 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2018 ditambah dengan 50.000. Yang ke 2019 kedua yaitu sama dengan 0,25 dikali dengan unit penjualan tahun 2019 ditambah dengan 50.000. Yang ketiga tahun 2020 yaitu sama dengan 0,25 dikalikan unit penjualan tahun 2020 ditambah 50.000. Kemudian
laba operasi tahun 2018 adalah sama dengan 400 laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan umum. Kedua, tahun 2019 laba kotor 300.000 dikurangi dengan biaya pemasaran 75.000. Yang ketiga, tahun 2020 sama dengan 600.000 dikurangi dengan 100.000. Selanjutnya yaitu hasilnya tahun 2018 362.500, 2019 225.000, 2020 500.000. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Yang pertama, laba operasi, yaitu metode biaya penuh itu sebesar laba operasinya 362.500. Yang kedua, tahun 2019 yang penuh itu sebesar 225.000. Yang ketiga, tahun 2020 laba operasinya sebesar 500.000. Kemudian laba operasi metode biaya variabel tahun 2018 yaitu 362.500. Yang kedua, tahun 2019 biaya variabel banyak rugi 75.000. Yang ketiga, 2020 metode penentuan biaya variabel sebanyak 550.000. Kemudian perbedaan yaitu dikurangi sehingga sama dengan penentuan biaya penuh dikurangi biaya variabel. Yang kedua, biaya penuh dikurangi biaya variabel. Yang ketiga, sama dengan biaya penuh dikurangi biaya variabel. Selanjutnya yaitu perbedaan dari tahun 2019 yaitu sama dengan 225 tambah 75.000 dapat 150.000. Yang kedua sama dengan yang ketiga 500.000 dikurangi 550.000 dapat min 50.000. Untuk unit penjualan yaitu sama dengan tahun 2018 unit produksi sebesar 150.000. Yang tahun 2019 unit produksi sebesar 150.000. Tahun 2020 unit produksi sebesar 150.000. Selanjutnya yaitu unit penjualan tahun 2018 yaitu sebesar 150.000. Yang kedua, tahun 2019 unit penjualan sebesar 100.000. Yang ketiga, unit penjualan tahun 2020 sebesar 200.000. Kemudian perubahan dalam persediaan yaitu dikurangi sama dengan 150.000 min 150 dapatkan 0. Kemudian perubahan sama dengan 150 min 100 50.000. Kemudian sama dengan
150 min 200 itu min 50.000. Kemudian tarif BOP tetap itu sama dengan BOP per tahun dibagi BOP volume produksi normal, sama tahun 2019 sama 2020 itu sama dengan BOP per tahun dibagi volume produksi. Enter. Kemudian tahun 2020 sama dengan BOP per tahun dibagi volume produksi. Kemudian perbedaan yang dijelaskan yaitu tahun 2018 sama dengan perubahan persediaan dikali dengan tarif BOP. Bentar. Kemudian tahun 2019 sama dengan perubahan dan persediaan total dikali dengan tarif BOP. Yang ketiga tahun 2020 adalah sama dengan 50.000 dikali dengan tarif BOP tetap. Enter. Selanjutnya yaitu mengenai penjualan. Penjualan sama dengan 8.000 dikalikan 300. Enter. Kemudian harga pokok penjualan variabel sama dengan dicari yang 200 dikalikan dengan 300, kemudian di enter. Kemudian margin kontribusi total dikurangi sama dengan penjualan dikurangi dengan harga pokok variabel, lalu di enter. Kemudian biaya tetap total BOP tetap yaitu 20 sama dengan 25 dikalikan dengan harga produksi sebesar 10.000, di enter. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi sama dengan administrasi tetap 100.000, di enter. Kemudian biaya tetap total ditambah sama dengan BOP tetap ditambah dengan biaya pemasaran mendapatkan 350.000. Kemudian laba operasi dikurangi sama dengan hasil dari margin kontribusi total dikurangi dengan biaya tetap total mendapatkan 1.990.000. Selanjutnya yaitu mengenai penjualan dalam metode penentuan biaya penuh. Penjualannya yaitu sama dengan 8.000 dikalikan dengan 300, enter. Kemudian di sini harga pokok penjualan, yaitu dalam metode biaya penuh sama dengan 225 dikalikan dengan 300, enter. Kemudian laba kotor didapatkan dari penjualan
dikurangi dengan harga pokok penjualan, di enter. Kemudian laba operasinya, laba kotor dikurangi yang di main ini, yaitu sama dengan main, enter. Kemudian laporan laba rugi menunjukkan laba operasi metode PBP lebih besar daripada metode PBV. Perbedaan terjadi karena BOP tetap pada metode PBV yaitu sebesar 200.000 Rp 250.000 diperlakukan sebagai periodik dalam metode PBV, tetapi metode PBP sebagai BOP tetap. Selanjutnya yaitu mengenai tugas 3, metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Untuk penjualan tahun 2019 yaitu sama dengan Rp25 dikalikan dengan 5.000 didapatkan 125 sama dengan Rp25 dikalikan dengan 5.000 didapat 250.000. Untuk biaya produk per unit menurut metode PBV adalah sama dengan biaya manufaktur yaitu Rp10 tahun 2019 dan 2020. Kemudian untuk masing-masing tahun, jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBV adalah sama dengan Rp10 ditambahkan dengan BOP tetap dibagi dengan unit produksi, dapatan Rp20 untuk tahun 2020 yaitu sama dengan Rp10 ditambahkan dengan 100.000 BOP tetap
dibagi dengan 5.000, yaitu didapatkan Rp 30. Kemudian selanjutnya yaitu untuk harga pokok penjualan sama dengan Rp 10 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2019 didapatkan Rp 50.000. Harga pokok penjualan tahun 2020 sama dengan Rp 10 dikalikan dengan tahun 2020 unit penjualan didapatkan Rp 100.000. Untuk margin kontribusi sama dengan 125 dikurangi dengan harga pokok penjualan dapatkan 75.000. Untuk tahun 2020 sama dengan 250 dikurangi dengan 100.000 dapatkan 150.000. Kemudian BOP tetap sama dengan untuk tahun 2019 sebanyak 100.000. Untuk tahun 2020 sebanyak 100.000. Kemudian laba rugi yaitu sama dengan Rp 75 min 100.000 didapatkan min 25.000. Untuk tahun 2020 150.000 min 100.000 yaitu didapatkan 50.000. Selanjutnya yaitu mengenai penjualan tahun 2019 sama dengan itu yaitu di laporan laba rugi dengan metode PBB sama dengan klik di 2019 enter. Yang kedua tahun 2020 yaitu sama dengan klik 250 pada tahun 2020 enter. Kemudian pada persediaan awal tahun 2019 itu di BOP tetap tahun 2020 yaitu sebanyak 100.000 enter. Kemudian biaya produksi, harga pokok produksi sama dengan klik yang metode PBB tahun 2019 Rp 20 dikalikan dengan unit produksi tahun 2019 enter. Kemudian sama dengan Rp 30 dikalikan dengan unit produksi tahun 2020 enter. Kemudian barang tersedia untuk dijual yaitu sama dengan SAM kurung buka klik sampai bawah kurung tutup enter. Kemudian yang kedua sama dapatkan 250.000. Persediaan akhir yaitu dalam persediaan awal tahun 2020 menjadi persediaan akhir. Harga pokok penjualan yaitu dikurangi, dimana sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Yang kedua yaitu sama dengan barang untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, sehingga didapatkan tahun 2019 harga pokok penjualan 100.000, 2020 250.000. Kemudian dimasukkan ke dalam 2019 sama dengan HPP-nya yaitu 100.000. Yang kedua itu sama dengan 250.000 tahun 2020. Kemudian laba rugi sama dengan 125 min 100.000 jadi 25.000. Yang kedua sama dengan 250 min 250 sehingga laporan laba rugi laba operasi tahun 2019 25.000, tahun 2020 itu tidak ada, 0. Selanjutnya yaitu jika Anda seorang manajer pendekatan laba, apakah yang Anda pilih? Yaitu memilih dengan metode
PBV. Dengan metode PBV karena tahun 2019 rugi sebesar Rp 25.000, kemudian pada tahun 2020 mengalami keuntungan pada tahun kemudian pada tahun 2020 mengalami keuntungan sebanyak Rp 50.000 dibandingkan dengan metode PBB mengalami keuntungan pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami kerugian. Jadi lebih memilih menggunakan metode PBV dibandingkan metode PBB.